Cerita ini bukan dongeng, dan bukan pula kisah yang ingin kami ingat kembali. Ini adalah kejadian yang pernah benar-benar terjadi di sebuah kampung kecil, kampung yang sampai hari ini tidak pernah mau disebutkan namanya oleh warganya sendiri. Aku mendengar kisah ini langsung dari salah satu penduduk yang masih tinggal di sana. Suaranya gemetar saat bercerita, seolah setiap kata yang keluar masih menyisakan rasa takut. Ia berkata, kesalahan itu sederhana, tapi akibatnya menghantui satu kampung selama berhari-hari. Malam ini, aku hanya menceritakan ulang, karena beberapa cerita tidak ingin dilupakan, agar tidak terulang kembali. Inilah kisah tentang pocong yang tidak dilepaskan, dan sebuah kampung yang hampir kehilangan akal sehatnya. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kamu menonton sampai selesai. Dan jika kamu percaya bahwa cerita-cerita seperti ini tidak muncul tanpa alasan, silakan tekan tombol subscribe agar kisah-kisah seperti ini tetap bisa diceritakan. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi tanah pemakaman Kampung Cibuluh yang sudah lama jarang dipakai. Langit kelabu menggantung rendah, seakan ikut menunduk menyaksikan satu tubuh yang akan dikuburkan sebelum benar-benar selesai urusannya di dunia. Jenazah Sukiman terbujur kaku di atas usungan bambu. Kain kafan membungkus tubuhnya rapat, simpul di kepala dan kaki terlihat tergesa-gesa diikat. Tidak rapi, tidak teliti. Orang-orang kampung berdiri mengelilingi liang lahat dengan wajah lelah. Sukiman meninggal mendadak sore tadi, di tengah sawah, tanpa tanda sakit. Karena hujan akan semakin deras, pemakaman dipercepat. Pak Wiryo, Sang Modin, membaca doa dengan suara yang sedikit bergetar. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Darto, penggali kubur, berdiri di sisi liang sambil sesekali melirik langit. "Cepat saja, Pak," katanya lirih. Awan hitam dari barat. Jenazah diturunkan. Tanah mulai menutup liang. Tidak ada yang memperhatikan satu hal kecil tapi fatal. Tali pocong di kaki Sukiman masih terikat kuat. Malam turun. Di rumahnya, Raka baru tiba setelah 2 tahun merantau. Kampung terasa lebih sunyi dari yang ia ingat. Jalan tanah lembab, lampu-lampu rumah redup, dan suara jangkrik terdengar terlalu jelas. Ibunya menyambut dengan wajah pucat. "Kamu datang di hari yang tidak baik," ucap sang ibu pelan. Raka hanya mengira itu ungkapan biasa. Malam semakin larut ketika suara aneh mulai terdengar. Seperti sesuatu yang jatuh di tanah basah. Suara itu datang dari arah kuburan. Bu Saminah yang sedang membersihkan musola mendengar suara yang sama. Ia berhenti menyapu. Nafasnya tertahan ketika suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Bukan langkah kaki. Bukan pula suara binatang. Seperti tubuh yang meloncat, tapi tidak sempurna. Anjing-anjing kampung mulai melolong bersahutan. Tidak menggonggong, melainkan melolong panjang, seperti ketakutan. Di rumah Darto, penggali kubur, lampu minyak bergetar tertiup angin yang entah datang dari mana. Darto terbangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Sukiman berdiri di ujung liang, wajahnya pucat kebiruan, mata terbuka lebar. Kain kafan di bagian kaki terikat erat, membuat tubuh itu hanya bisa bergerak dengan cara meloncat. Sukiman membuka mulutnya. "Aku belum dilepaskan." Darto terbangun sambil teriak. Dan saat ia sadar, dari luar rumah terdengar suara yang sama. Lebih dekat, lebih berat, lebih nyata. Di ujung jalan kampung, di bawah lampu yang berkedip, sesuatu berdiri tegak. Putih, kotor oleh tanah, dan bergerak perlahan ke arah rumah-rumah warga. Malam pertama setelah pemakaman itu, Kampung Cibuluh belum tahu bahwa kesalahan kecil siang tadi akan berubah menjadi teror panjang yang menuntut balasan. Suara loncatan itu tidak berhenti. Malam di Kampung Cibuluh terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu berjalan lambat hanya untuk memberi ruang pada ketakutan. Lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan, bukan karena tidur, melainkan karena warga berharap
kegelapan bisa menyembunyikan mereka dari sesuatu yang belum berani mereka sebut namanya. Raka berdiri di balik jendela rumah ibunya. Ia tidak melihat apapun, namun suara itu terdengar jelas. Tanah basah memantulkan bunyi berat, teratur, seolah sesuatu bergerak dengan susah payah. Namun penuh tekad. Ibunya menggenggam tasbih erat-erat. Itu bukan orang, bisik sang ibu. Dan bukan juga binatang. Raka menelan ludah. Ada dorongan kuat untuk membuka pintu dan memastikan, tapi nalurinya menahan. Di kampung ini, malam tidak pernah ramah pada orang yang terlalu penasaran. Di rumah Bu Saminah, musola kecil di samping rumahnya tiba-tiba bergetar. Pintu kayu berderit pelan, terbuka sedikit, lalu tertutup sendiri. Bu Saminah membaca doa dengan suara gemetar. Matanya terpejam rapat. Namun justru saat itu, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Suara nafas. Bukan dari luar, melainkan dari arah belakangnya. Berat. Seperti orang kehabisan udara. Bu Saminah tidak berani menoleh. Ia tahu betul, dalam ajaran orang tua, menoleh pada malam yang salah adalah undangan. Di rumah Darto, teror berubah lebih kejam. Pintu rumahnya diketuk. Ketukan pertama. Pelan. Darto berdiri kaku di depan pintu. Tidak ada yang berani mengetuk rumah orang tengah malam di kampung ini, apalagi setelah pemakaman. Ketukan kedua terdengar, lebih keras. Darto memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Yang ia lihat membuat lututnya lemas. Di bawah lampu minyak yang redup, berdiri sosok berbalut kain kafan. Kain itu kusut, basah oleh tanah. Bagian kaki terikat erat, membuat tubuh itu berdiri tidak seimbang. Wajahnya setengah tertutup kain, namun mata itu terlihat jelas. Terbuka, menatap lurus ke arah jendela. Darto mundur sambil terisak. Ia tahu siapa itu. Pocong itu tidak mengetuk lagi. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu, seolah memberi waktu pada Darto untuk mengingat kesalahan yang telah ia buat. Tak lama kemudian, suara loncatan itu menjauh, menyusuri jalan kampung. Namun teror tidak berhenti di situ. Pagi datang dengan suasana yang berubah total. Warga berkumpul di depan rumah Pak Wiryo. Wajah-wajah pucat, mata sembab, suara gemetar saat menceritakan kejadian malam tadi. Dia berdiri di depan rumah saya, kata seorang warga. Lampu mati sendiri, sahut yang lain. Anak saya menangis tanpa sebab, ucap seorang ibu sambil menggendong bayinya. Pak Wiryo mendengarkan dengan wajah berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat betul pemakaman kemarin. Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Dan satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia tidak ingat memastikan tali pocong dilepaskan. Raka yang ikut mendengar pembicaraan itu merasakan sesuatu yang aneh. Sejak pagi, kepalanya terasa berat, seolah ada bisikan halus yang terus mengulang kalimat yang sama. Aku belum dilepaskan. Siang hari, suasana kampung terlihat normal. Namun ketenangan itu terasa palsu. Burung-burung jarang terdengar. Angin bertiup dingin meski matahari bersinar terang. Menjelang sore, Darto duduk termenung di depan rumahnya. Tatapannya kosong, bibirnya komat-kamit tanpa suara. Saat Raka mendekat, Darto menatapnya dengan mata merah. Dia marah, bisiknya. Bukan karena mati, tapi karena ditinggalkan. Malam kedua turun. Dan kali ini, suara loncatan itu tidak hanya terdengar dari satu arah. Ia terdengar di banyak tempat sekaligus. Seolah pocong itu tidak berjalan sendirian. Atau, seolah kampung Cibuluh sedang perlahan-lahan dikuasai oleh rasa bersalah yang hidup kembali. Sejak malam kedua, kampung Cibuluh tidak lagi sama. Bukan karena pocong itu semakin sering terlihat, melainkan karena warga mulai kehilangan kepastian tentang apa yang nyata dan apa yang bukan. Ketakutan tidak lagi datang dari luar rumah, tetapi tumbuh di dalam kepala masing-masing. Raka terbangun menjelang subuh dengan nafas terengah. Ia merasa seseorang memanggil namanya. Raka. Suara itu lembut. Terlalu lembut untuk teriakan.
Terlalu jelas untuk disebut mimpi. Ia bangkit dari tempat tidur, menatap pintu kamar yang tertutup. Jantungnya berdegup keras ketika suara itu terdengar lagi. Raka, buka pintunya. Itu suara ayahnya. Ayahnya telah meninggal 5 tahun lalu. Tangan Raka gemetar saat menyentuh gagang pintu. Namun sebelum ia membukanya, terdengar suara lain, suara ibunya dari dapur, memanggilnya sarapan. Nada yang biasa. Raka mundur selangkah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia baru menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ayahnya berasal dari arah luar rumah. Pagi hari, beberapa warga mengaku mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara anaknya yang sudah meninggal. Ada yang mendengar istrinya tertawa di belakang rumah, padahal sang istri sedang pergi. Bu Saminah ditemukan menangis di musola. Ia bersumpah melihat Sukiman duduk bersila di dalam musola semalam, menghadap kiblat, tapi dengan kepala terputar ke belakang. Matanya lurus, menatap ke segala arah. Dia tidak meminta maaf, ucap Bu Saminah dengan suara pecah. Dia menunggu. Pak Wiryo mulai mengumpulkan warga inti. Wajahnya tampak menua hanya dalam 2 hari. Ada yang terlewat saat pemakaman, katanya akhirnya. Dan yang terlewat itu tidak bisa diam. Darto tidak datang ke pertemuan itu. Ia ditemukan sore harinya di pemakaman. Duduk di depan makam Sukiman. Bibirnya biru, tubuhnya gemetar, matanya menatap tanah yang sudah mulai mengering. Aku dengar dia berjalan di bawah tanah, katanya saat Raka dan Pak Wiryo mendekat. Bukan meloncat, tapi merayap. Pak Wiryo memejamkan mata. Ia tahu apa artinya itu. Malam ketiga datang membawa hujan deras. Lampu kampung mati serentak. Dalam gelap total, suara itu kembali terdengar. Namun kini berbeda. Tidak lagi hanya bunyi loncatan. Ada suara gesekan kain basah, suara tanah yang terkelupas, dan suara bisikan. Di setiap rumah, menyebut nama penghuni rumah masing-masing. Seorang anak kecil keluar dari rumahnya, berjalan mengikuti suara ibunya yang memanggil dari arah sawah. Untung warga lain cepat menariknya kembali. Namun tidak semua seberuntung itu. Seorang pria tua ditemukan pingsan di jalan kampung, mulutnya penuh tanah, seolah ia mencoba menggali sesuatu dengan tangan kosong. Raka berdiri di tengah rumahnya saat suara itu memanggilnya lagi. Kali ini lebih dekat, dari arah kamar belakang. Ia tahu betul, jika ia membuka pintu dan menoleh ke sumber suara itu, ia mungkin tidak akan kembali sebagai dirinya sendiri. Di kejauhan, di antara hujan dan gelap, pocong itu berdiri. Tidak bergerak, tidak meloncat. Ia hanya menatap kampung yang semakin kacau, seolah menikmati satu persatu pikiran manusia yang runtuh. Dan di balik kain kafannya, sesuatu berbisik pelan, bukan doa, bukan kutukan, melainkan penantian. Pagi keempat di kampung Cibulu datang tanpa suara ayam jantan. Tidak ada yang berani keluar rumah terlalu pagi. Jalan kampung basah oleh hujan semalam, meninggalkan jejak-jejak yang tidak semua bisa dijelaskan. Beberapa jejak tampak seperti bekas seretan kain panjang, berhenti tepat di depan pintu rumah warga, lalu menghilang begitu saja. Pak Wiryo berdiri di halaman mushola dengan wajah tegang. Di hadapannya, Raka, Bu Saminah, dan beberapa warga lain berkumpul. Keputusan harus diambil. Kita tidak bisa menunggu lagi, ucap Pak Wiryo. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya satu yang akan hilang akalnya. Bu Saminah mengangguk pelan. Yang datang itu bukan sekadar marah. Ia terikat. Bukan hanya oleh tali, tapi oleh perlakuan kita. Darto akhirnya muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya seperti tidak tidur berhari-hari. Buka kembali makamnya, katanya tiba-tiba. Lepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Kata-kata itu membuat beberapa warga mundur ketakutan. Membongkar makam bukan perkara ringan, apalagi setelah teror seperti ini. Namun pilihan mereka semakin sempit. Menjelang sore, dengan perlengkapan seadanya dan doa yang terus dipanjatkan, mereka menuju pemakaman. Langit kembali mendung,
Angin berhembus dingin seolah menolak niat mereka. Saat tanah mulai digali, bau lembab bercampur anyir menyebar. Bukan bau mayat semata, melainkan bau kain basah yang terlalu lama terkurung. Sekop Darto berhenti mendadak. Ada bekas goresan di bagian dalam liang, seperti bekas kuku. Bu Saminah menutup mulutnya menahan isak. Pak Wiryo gemetar saat membaca doa lebih keras. Ketika kain kafan terlihat, semua orang terdiam. Simpul di kaki Sukiman masih terikat. Namun yang membuat darah membeku adalah posisi tubuhnya. Ia tidak telentang. Ia menghadap ke atas, seolah berusaha keluar. Saat tali itu hendak dilepaskan, angin kencang tiba-tiba berhembus. Lampu minyak padam. Suara loncatan terdengar dari berbagai arah, mengelilingi pemakaman. Dia tidak ingin dilepaskan begitu saja, bisik Bu Saminah ketakutan. Pak Wiryo tetap melanjutkan. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan simpul itu. Sekejap, suasana menjadi hening. Terlalu hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Raka merasakan kepalanya ringan, seolah beban berat di udara menghilang. Namun kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Malam datang dengan cepat. Dan teror kembali. Lebih terarah. Jika sebelumnya pocong itu meneror seluruh kampung, kini ia mulai menyasar orang-orang tertentu. Darto mendengar ketukan pintu jendela rumahnya. Ia tidak berani melihat, tapi suara itu berkata jelas, "Kamu yang menguburku." Pak Wiryo menemukan kain kafan basah tergeletak di mimbar mushola. Raka melihat jejak seretan kain berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Setiap malam, mereka sadar satu hal yang mengerikan. Melepaskan tali bukan berarti membebaskan. Ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dan pocong itu tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menagih. Setelah tali pocong dilepaskan, kampung Cibuluh tidak menjadi lebih tenang. Justru sebaliknya, teror kini terasa lebih dekat, lebih mengenal setiap sudut rumah dan isi hati penghuninya. Pocong itu tidak lagi hanya menampakkan diri sebagai sosok, melainkan hadir melalui rasa bersalah yang selama ini terkubur rapi. Darto adalah yang pertama runtuh. Pagi itu ia ditemukan duduk di tengah jalan kampung, memeluk lututnya sendiri. Bibirnya bergerak tanpa henti, mengulang kalimat yang sama. Aku tahu, aku tahu." Raka dan Pak Wiryo mencoba menenangkannya, namun Darto menepis tangan mereka. "Dia tidak mati karena sakit," kata Darto akhirnya, suaranya pecah. "Dia jatuh di sawah karena dipukul." Pak Wiryo membeku. Kebenaran itu jatuh seperti batu besar di tengah kampung. Darto mengaku, sore sebelum Sukiman meninggal, mereka sempat bertengkar di sawah. Masalah sepele tentang batas tanah berubah menjadi amarah. Darto mendorong Sukiman. Tubuh itu jatuh, kepalanya membentur batu. Sukiman masih bernafas saat Darto meninggalkannya. "Waktu aku kembali," lanjut Darto sambil menangis, "dia sudah tidak bergerak. Tak ada yang berani menyela." Bu Saminah menutup wajahnya. Raka merasakan tenggorokannya kering. Kesalahan itu tidak pernah dilaporkan. Pemakaman dilakukan cepat, seolah kematian Sukiman hanyalah takdir biasa. Dan pocong itu tahu. Malam kelima datang membawa mimpi buruk massal. Warga bermimpi berada di sawah yang sama. Mereka melihat Sukiman berdiri dengan kepala miring, darah mengalir di pelipisnya. Ia menatap satu persatu, lalu bertanya dengan suara serak, "Siapa yang membiarkanku mati?" Darto tidak bangun dari tidurnya malam itu. Ia ditemukan meninggal di rumahnya, tubuhnya terikat kain putih, simpul di kaki dan kepala rapi seperti pocong. Tidak ada tanda kekerasan, hanya satu hal aneh. Di telapak tangannya, penuh tanah basah. Pak Wiryo menyadari sesuatu yang mengerikan. Pocong itu tidak hanya menuntut kelepasan. Ia menuntut pengakuan dan penebusan. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat merasakan apa yang ia rasakan. Raka mulai merasa terlibat meski ia tidak melakukan apapun. Setiap malam ia bermimpi berada di liang lahat, mendengar suara dari bawah tanah yang memanggil namanya. "Bantu aku selesai."
Di musola, Bu Saminah menemukan catatan tua milik Sukiman. Isinya doa-doa yang tidak pernah selesai ditulis, dan satu kalimat yang berulang. Jika aku mati tidak wajar, jangan biarkan aku sendiri. Malam itu, Pocong menampakkan diri di depan rumah Pak Wiryo. Tidak meloncat, tidak menyerang. Ia berdiri tegak, menatap Pak Wiryo lama sekali. Seolah bertanya satu hal. Apakah kau berani bertanggung jawab? Dan Pak Wiryo tahu, jika malam berikutnya tidak ada keputusan, akan ada lebih banyak nyawa yang ikut dikubur bersama dosa lama kampung ini. Kematian Darto menjadi titik balik. Tidak ada lagi warga yang menyangkal. Tidak ada lagi yang berani berkata bahwa semua ini hanya kebetulan. Kampung Cibulu hidup dalam ketakutan yang jujur. Ketakutan karena tahu mereka ikut berperan, baik dengan perbuatan maupun dengan diam. Pak Wiryo mengurung diri di musola sejak sore. Di hadapannya tergeletak kitab-kitab lama, doa-doa yang diwariskan turun-temurun, dan catatan kecil peninggalan para modin terdahulu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bu Saminah duduk di sampingnya. Pocong itu tidak akan pergi hanya dengan doa, ucap Bu Saminah pelan. Ia ingin keseimbangan dikembalikan. Pak Wiryo mengangguk lemah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Bukan, jawab Bu Saminah. Dengan kejujuran dan keberanian. Malam itu, seluruh warga dikumpulkan di halaman musola. Tidak ada paksaan. Namun hampir semua datang. Mereka berdiri dalam lingkaran, diterangi lampu minyak yang goyah. Pak Wiryo melangkah ke tengah. Sukiman mati tidak wajar, ucapnya lantang, suaranya menggema di antara rumah-rumah sunyi. Dan kita semua ikut bersalah karena membiarkannya terkubur tanpa kebenaran. Angin berhembus dingin. Lampu minyak bergetar hebat. Dari arah pemakaman, suara loncatan terdengar pelan. Semakin dekat. Raka merasakan kakinya gemetar, namun ia tidak mundur. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tetap berdiri, seolah sesuatu memilihnya untuk menyaksikan akhir dari semua ini. Pak Wiryo melanjutkan, jika ada yang masih menyimpan kebohongan, keluarlah sekarang. Tidak ada yang bergerak. Namun tiba-tiba seorang lelaki tua jatuh berlutut. Ia adalah saksi yang melihat pertengkaran Darto dan Sukiman, tapi memilih diam demi menghindari masalah. Aku melihatnya, katanya menangis. Aku tahu Sukiman dipukul, tapi aku takut. Saat pengakuan itu keluar, suara loncatan berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dari kegelapan, pocong itu muncul. Kain kafannya lebih bersih dari sebelumnya, namun wajahnya terlihat jelas kini. Lebam di pelipisnya masih tampak. Matanya menatap lurus ke arah lingkaran warga. Ia berhenti tepat di hadapan Pak Wiryo. Tidak menyerang, tidak bergerak, hanya berdiri. Pak Wiryo menunduk, air mata jatuh ke tanah. Aku gagal, katanya lirih. Aku lebih memilih tenang daripada benar. Angin kembali berhembus, kali ini hangat. Pocong itu mengangkat kepalanya sedikit, seolah mendengarkan. Bu Saminah melangkah maju. Ia membawa kain kafan baru dan sebotol air doa. Jika engkau ingin pulang dengan tenang, ucapnya, kami akan mengantarmu dengan jujur. Tanpa kebohongan, tanpa takut. Pocong itu menoleh ke arah Raka. Tatapan itu membuat dada Raka sesak. Ia merasa seolah ditarik ke dalam rasa sepi yang dalam, rasa ditinggalkan tanpa keadilan. Raka melangkah maju tanpa sadar. Kami ingat, katanya pelan, dan kami tidak akan mengubur kebenaran lagi. Pocong itu diam lama. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai surut ke dalam tanah. Bukan menghilang, melainkan kembali. Namun sebelum benar-benar lenyap, suara seraknya terdengar untuk terakhir kali. Belum selesai. Malam itu berakhir tanpa kematian. Namun semua orang tahu, yang paling berat belum terjadi. Karena penebusan sejati selalu meminta harga terakhir. Subuh datang dengan cahaya pucat yang tidak membawa kelegaan. Kampung Cibulu terbangun dalam keheningan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya.
Tidak ada suara loncatan, tidak ada bisikan, tidak ada panggilan nama dari kegelapan. Namun justru karena itulah, ketakutan belum sepenuhnya pergi. Raka berdiri di depan rumahnya, memandang jalan kampung yang basah. Ia merasa kosong, seolah sesuatu telah diambil dari udara, namun meninggalkan bekas yang sulit dijelaskan. Pak Wiryo tidak pulang ke rumahnya malam itu. Ia ditemukan duduk di mushola, bersandar pada tiang kayu, matanya terpejam. Wajahnya tampak tenang, tetapi tubuhnya dingin. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Ia meninggal dalam posisi sujud. Di tangannya, terselip kain kafan lama, kain kafan Sukiman. Bu Saminah menangis tanpa suara. Ia mengerti sebelum siapapun menjelaskannya. Pak Wiryo telah memilih menyempurnakan penebusan. Bukan dengan nyawa sebagai tumbal, melainkan dengan tanggung jawab penuh. Mengakui kegagalan, menanggung rasa bersalah, dan menyerahkan dirinya pada akhir yang ia terima dengan sadar. Pemakaman Pak Wiryo dilakukan siang itu juga. Tidak ada yang tergesa-gesa kali ini. Semua prosedur dilakukan dengan teliti. Tali pocong dilepaskan satu persatu dengan doa. Tidak ada yang berani melangkah sebelum memastikan semuanya benar. Raka ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Tangannya bergetar, namun hatinya terasa lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Saat tanah menutup makam Pak Wiryo, angin berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak Sukiman dimakamkan, burung-burung kembali terdengar. Malam terakhir datang. Raka terbangun tepat pukul 3 dini hari. Tidak oleh suara, tidak oleh mimpi buruk. Ia hanya merasa perlu membuka jendela. Di luar, jalan kampung diterangi cahaya bulan. Di dekat pemakaman, ia melihat sosok itu untuk terakhir kali. Pocong Sukiman berdiri di bawah pohon tua. Kain kafannya kini bersih, rapi, tidak lagi kusut. Wajahnya tidak lagi menyimpan kemarahan, hanya kelelahan panjang. Ia menatap kampung itu sejenak, lalu menatap Raka. Tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan, hanya satu anggukan kecil. Dan perlahan, tubuh itu memudar, menyatu dengan bayangan, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Keesokan harinya, kampung Cibuluh kembali hidup. Anak-anak bermain, warga kembali ke sawah. Mushola dibersihkan dan dibuka seperti biasa. Namun ada satu perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Kampung itu kini lebih jujur. Setiap kesalahan dibicarakan. Setiap masalah diselesaikan. Tidak ada lagi yang dikubur diam-diam demi ketenangan palsu. Raka memilih tinggal lebih lama di kampung itu. Bukan karena takut pergi, tetapi karena ia tahu, tempat yang pernah didatangi kematian dengan marah, kini layak dijaga dengan ingatan. Di pemakaman, dua makam berdampingan. Sukiman dan Pak Wiryo. Tidak ada tulisan besar di batu nisan. Hanya satu kalimat sederhana yang ditorehkan oleh warga. Yang terlupakan akan kembali. Yang diakui akan pulang dengan tenang. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara loncatan. Di kampung Cibuluh,